terhadap dosen. Terima kasih untuk undangannya. Jadi kami sangat berharap sekali bahwa DKI ini bisa punya peta risiko gempa bumi skala mikro ini. Karena kita tahu sebagai ibu kota mau megapolitan manapun seluruh dunia kan, pasti semua bangun-bangun itu masih luar biasa ya. Nah, alangkah baiknya sampai saat ini jujur saja kalau kami meloloskan sebuah izin lahan atau apapun, hampir sebetulnya itu hanya teknis. Kita tidak bicara tentang peta risiko gempa bumi yang ya, tapi itu juga karena saya pernah kuliah di geologi harus pikir bukan itu. Tapi harusnya Pak Taufik juga senior saya di geologi, ya beliau ngomong waktu itu dengan saya. Tapi saya kan bukan karena kami geologi kami merasa perlu, tapi ini memang seluruh dunia punya sebetulnya gitu. Kalau kita bicara bangun kota gitu kan. Nah, karena kita harap dalam pertemuan ini kita bisa segera merealisasikannya. Mungkin nanti Pak Andi Baso akan gimana lah caranya mimpin lah, tanggung jawabnya lah di dinas ini supaya ini bisa ada gitu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wagub, Bapak-bapak deputi dari IPI, dari BPPT, dari BMKG, Bapak-bapak ahli tim ikut di dalam tim mikrosonasi ini. Saya perkenalkan barangkali satu persatu Pak. Ketuanya kebetulan Pak Prof. Masyur dari ICB, beliau ketua nasional tim mikrosonasi dan kebetulan juga kita minta di DKI. Beliau beserta tim hadir pada hari ini Deputi BMKG Pak Priharyadi, Deputi Bidang Geofisika, kemudian Pak Ridwan, Deputi Resources Sumber Daya Alam BPPT Pak, ya Pak Dodit dari hadir, Pak Direktur Geologi Kementerian SDM, Dewan Riset Pak Pusat, Pak Ozal, kemudian teman-teman dari SKPD, Bapak Peda, Biro, Pak Asegaf dari asosiasi, kebetulan juga merangkap dosen di Trisakti, kemudian Prof. Yan, mantan Deputi LIBI, sekarang di bidang interdisipliner, dan beberapa teman-teman hadir semua pada hari ini. Pada dasarnya kami ingin menginformasikan kepada Bapak bahwa kami sudah akan mulai historinya ini sebenarnya tahun 2010 dimulai, diinstruksikan kepada salah satu SKPD DKI, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum jalan-jalan. Itu diawali gempa tahun 2009, Bapak mungkin masih di DPR waktu itu. Saya di gedung Kuningan tuh, lantai 27 ya. 2009 itu gempa di ruangan ini Pak, persis kejadiannya. Pak Masyur hadir juga. Jadi di ruangan ini juga dicanangkan dan belum jalan sampai sekarang, dan mudah-mudahan kita ketemu di ruang ini satu kick off yang baik untuk ke depan. Saya bertanya karena waktu beliau silakan.
terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kami dari tim penyusun peta mikrozonasi yang menyalakan rasa kemarin Pak, terima kasih tinggi-tingginya suatu kehormatan buat kami berada bersama Pak Gubernur Wagub di sini untuk menyampaikan pertama adalah kegempaan di DKI. Ini Bapak mungkin perlu kami mengingat Jakarta ini bangunannya luar biasa. Jadi mungkin menurut kami berguna Pak informasi ini. Dan kedua adalah apa yang akan kami kerjakan. Jadi di sini kebetulan saya mewakili juga tim revisi peta gempa Indonesia. Kebetulan peta gempa Indonesia baru kita selesaikan Pak. Kemudian juga kebetulan saya di P2B Pak. Jadi TPKB, tim penasihat konstruksi bangunan. Di sini tim ini banyak Pak. Ini yang terlibat di dalam pekerjaan peta mikrozonasi DKI. Jadi kalau mengatakan tim grup Pak ini karena dari A sampai Z ini dari berbagai latar belakang Pak. Ini ada dari BNPB, dari ITB, dari PU, BMKG, kemudian DKI, kemudian SDM, Ristek, BPPT, Bagus Sultanal, UI, dan juga dari Australia Pak. Ini ada dari Profesor Inggris. Ini beliau jasa melalui BNPB. Kemudian ini SK dari Menko Kesra. Yang latar belakangi usulan untuk mengadakan pembuatan peta ini adalah di mana tahun 2002 ini keluar peta Indonesia dan standar bangunan tahun 2002. Dan yang beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian datang gempa Aceh yang cukup besar, yang sangat besar. Kemudian gempa Nias, Jogja, Tasik, Padang, Jambi, Mentawai, dan terakhir Simalungun. Ini sehingga Menteri PU waktu itu menugaskan kami untuk melakukan revisi peta gempa Indonesia untuk seluruh Indonesia, di mana ini dari berbagai instansi, kemudian juga berbagai pakaran. Kami juga bekerja sama dengan instansi di luar negeri, misalnya dengan USGS Amerika dan Geoscience Australia, dan waktu itu di sini ada. Kemudian tim ini juga didukung oleh berbagai instansi. Nah, pada dasarnya adalah bahwa kenapa Pak kita perlu menyiapkan bangunan agar tahan gempa adalah karena bangunan bisa roboh pada waktu gempa. Ini kita prinsipnya adalah hukum Newton, di mana ada gaya, akan ada gaya gempa apabila ada massa dan percepatan, di mana percepatan adalah percepatan waktu gempa yang terjadi di bangunan. Percepatan ini akibat adanya goyangan di fondasi. Goyangan di fondasi berasal dari goyangan di batuan dasar. Ini merambat ke atas, sehingga untuk mengetahui apakah bangunan itu kuat atau tidak, maka kita perlu mengetahui goyangan di batuan dasar, kita perlu mengetahui kondisi tanah, kita perlu mengetahui kondisi bangunan, baru kita mengetahui ketahanan bangunan. Jadi informasi ini yang kami perlukan untuk membuatkan peta mikrozonasi. Waktu kami melakukan pembuatan peta Indonesia, maka sumber gempa bisa kita bagi dalam 3 kelompok. Pertama adalah pertemuan lempeng, ini lempeng Australia dengan lempeng Asia, kemudian lempeng Pasifik dengan lempeng Asia. Yang kedua adalah sesar-sesar dangkal, ini yang sudah teridentifikasi secara baik. Pada kenyataannya banyak yang belum teridentifikasi. Kemudian yang sumber ketiga adalah banyak epicenter yang belum kita ketahui sumbernya secara lebih detail. Jadi ini kita sebut unknown, ini belum kita ketahui tuan rumahnya. Kemudian hasil tim peta gempa Indonesia ini adalah berupa peta dasar untuk perencanaan bangunan dan gempa. Ini sudah dari standar nasional. Ini adalah contohnya, misalkan untuk periode 500 tahun. Nah, ini di DKI pun sudah kita berlakukan di DPKB standar yang baru. Kemudian misalkan di Jakarta goyangan di batuan dasar ini adalah 0,2 gravitasi. Kemudian kalau peta kami adalah peta nasional, di mana Jakarta hanya 1 titik. Nah, sekarang perlu kita zonasikan lebih detail lagi. Kita belajar dari gempa Meksiko, di mana ada suatu daerah lokal yang keruntuhannya katastrofik, seluruh bangunan tingginya roboh karena adanya pengaruh kondisi tanah dan bangunan yang beresonansi. Inilah perlunya kita melakukan mikrozonasi. Nah, ini apa yang terjadi kalau jadi gempa di Jakarta, sehingga hasil daripada tim revisi peta gempa Indonesia ini selain peta dan juga rekomendasi,
salah satunya adalah melakukan mikrozonasi untuk kota-kota besar di Indonesia, Pak. Yang krusial adalah Jakarta, karena ini adalah ibu kota dan paling banyak bangunan tingginya. Kalau kita lihat sumber gempa yang mempengaruhi Jakarta, maka sampai saat ini belum ada bukti otentik bahwa di Jakarta ada sesar aktif, Pak. Tapi juga belum ada bukti otentik bahwa tidak ada sesar aktif, Pak. Jadi memang kita belum pasti. Kami bukan di TPKB, Pak, bukan yang buat peta saja. Seluruh bangunan di DKI ini diasumsikan bahwa tidak ada sesar aktif. Nah, ini memang perlu adanya studi lanjut, Pak. Sumber-sumber yang mempengaruhi Jakarta ini bisa kemungkinan dari Semarang, kemudian Selat Sunda, Cimandiri, Baribis, kemudian Bumiayu, besar di Selat Sunda, kemudian pertemuan lempeng antara Australia dengan Asia di barat Sumatera dan di selatan Pulau Jawa. Nah, inilah kira-kira yang perlu kita pertimbangkan yang untuk pembuatan peta gempa, peta mikrozonasi maupun mengantisipasi goyangan yang ada di Jakarta. Kemudian kalau kita lihat epicenter yang pernah tercatat di dalam radius 100 km ternyata cukup banyak, Pak, ini di sekitar Jakarta. Ini yang non relocated. Kalau kita lihat yang relocated maka lebih sedikit karena ini lokasinya jauh lebih akurat dibanding yang sebelumnya, hanya bahwa memang ada fakta bahwa di sekitar Jakarta pernah tercatat kejadian gempa di atas skala 5. Kemudian kalau kita lihat ada ini kami kumpulkan dari beberapa rekan yang terlibat, bukan dari Pak Daniel Manatalicia, bahwa tahun 1699 ini ada gempa besar di Jakarta. Ini apakah ini sumbernya di Jakarta atau tidak, ini belum kita ketahui. Kemudian ini adalah beberapa epicenter kejadian gempa yang ada di pernah tercatat. Nah, ini kita lihat bahwa di sekitar Jakarta juga ada beberapa epicenter. Kemudian beberapa peneliti memperkirakan bahwa ada kemungkinan Jakarta ada sesar aktif karena sambungan daripada Baribis. Kemudian di selatan Jawa, jadi ini ada kemungkinan adanya sesar-sesar aktif di sekitar Jakarta. Nah, ini perlu kita antisipasi. Kita perlu belajar juga dari New Zealand, Pak, bahwa di kota Christchurch, kota ini dibangun dengan asumsi bahwa tidak ada sesar aktif di sana. Ternyata tahun 2011, Pak, terjadi kejadian gempa yang cukup katastrofik. Sementara ini di Jakarta memang kita asumsikan tidak ada. Nah, ini memang artinya memang kita perlu melakukan studi lanjut, dan ini minggu kemarin Presiden sudah menginstruksikan, Pak, untuk mendetailkan Jakarta. Kemudian karena itu kita lanjutkan dengan kenapa perlunya melakukan mikrozonasi Jakarta. Ini tim dibentuk oleh Menko Kesra dengan berbagai instansi, Pak, tadi kami sampaikan banyak, ini semua ada sebagian besar terwakili di sini. Kemudian juga dengan berbagai kompetensi kalian, di mana tim ini dibagi atas 3 kelompok. Pertama adalah tim pengarah, ini tim pengarah adalah Ketua BMKG, ini Ibu Woro. Kemudian tim pelaksana, ini kami dari ITB, saya di sini, Pak, sebagai koordinatornya. Kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja. Memang ini karena pekerjaan besar, Pak, tidak akan bisa dihandle oleh satu instansi saja, Pak. Misalkan di sini PU melakukan koordinasi tentang bidang geoteknik, BMKG koordinasi bidang seismotektonik, ITB koordinasi bidang pengolahan data, kemudian PU DKI adalah bidang pengumpulan data. Jadi untuk data-data kami memang mengharapkan dari dinas DKI, Pak. Kemudian kalau kita lihat ini kenapa yang perlu kita lihat bahwa risiko yang terjadi di DKI ini tergantung daripada 3 hal. Pertama adalah besarnya goyangan yang menggoyang fondasi. Ini ditentukan oleh sumber-sumber gempa di luar Jakarta, kemudian kondisi tanah dan kondisi geologi. Jakarta Utara berbeda dengan Jakarta Selatan, otomatis yang terjadi kemarahan akan berbeda. Kemudian yang kedua adalah kekuatan bangunan itu sendiri. Ini karakteristik material dan elemen struktur, apakah ini rumah penduduk, kemudian apakah ini bangunan tinggi. Kebetulan kalau di DKI kami di TPKB itu yang kami cek hanya di atas 8 lantai ke atas. Yang di bawah itu tidak, karena memang terlalu banyaknya bangunan. Jadi kalau dari bangunan tinggi sebenarnya yang di atas 8 lantai itu relatif lebih aman. Kemudian faktor masyarakatnya. Sehingga 3 hal yang perlu kita tinjau adalah pertama masalah goyangan yang terjadi pada permukaan tanah, masalah bangunan, dan masalah pendudukan. Guna daripada peta ini adalah pertama adalah untuk penyempurnaan peraturan bangunan
tahan gempa. Ini untuk perhitungan beban gempa untuk standar material bangunan maupun untuk standar detail konstruksi. Kemudian untuk perencanaan kota dan wilayah, ini untuk penataan wilayah berbasis zona risiko gempa bumi untuk pemukiman, perkantoran, kemudian obyek vital dan lain-lain. Kemudian panduan penyiapan kondisi darurat. Ini misalkan kalau terjadi gempa, bagaimana jadi di Jakarta. Saya pernah waktu itu menghadap Bapak Wakil Menhan bahwa ternyata kita belum pernah menyiapkan kalau terjadi di Jakarta, misalkan ada subsidi di selatan Jawa, apa yang terjadi di Jakarta, kira-kira berapa rumah sakit yang kolaps, berapa kota yang dibutuhkan dan lain-lain. Ini memang berbeda. Disinilah guna peta ini. Sehingga 3 hal yang perlu kita perlukan adalah pertama mengenai goyangannya, hazardnya. Ini kita perlu mengetahui sumber-sumber gempa di sekitar Jakarta. Kemudian kondisi sedimen tanah maupun batuan dasar di Jakarta. Kemudian kita pun mengetahui kondisi bangunan di Jakarta. Nanti tim ini juga melakukan survei, survei bangunan. Kemudian yang ketiga adalah penduduknya. Kami usulan ini sebenarnya bukan mengada-ada Pak, ini hampir di setiap kota di besar dunia ada Pak, bahkan yang namanya Himalaya kami sebutkan ini Pak, memang ini kota yang remote pun ada. Kemudian yang namanya Jabalpur yang tidak pernah kita dengar pun sudah punya Pak, nah, Jakarta malah belum punya Pak. Kemudian ini adalah contoh yang menarik, misalkan untuk tsunami. Jepang itu memiliki 7.200 skenario. Jadi di setiap kantor gubernur itu kalau ada suatu kejadian tsunami, mereka tinggal masuk ke crisis center kemudian cek kalau skenario sekian, misalkan ada suatu gempa dengan magnitudo sekian, bagaimana tsunami yang terjadi. Nah, di sini gubernur sudah dapat gambaran Pak pemerintah, kira-kira bagaimana korbannya. Nah, inilah salah satunya kami mengusulkan peta seperti ini. Idealnya, ini yang sudah membuat peta ini, contohnya kami tidak mengambil kota-kota Eropa Pak, ini kita ambil ya. Amerika juga, Jepang juga tidak, ini yang mirip dengan kita adalah Turki, misalkan Istanbul. Ini kota Istanbul itu di grid per 200 meter. Kemudian kondisi tanahnya dilakukan pemilikan tanah, itu mereka melakukan pemboran 3.500 titik sekitar. Kemudian melakukan survei bangunan, sehingga dari sini bisa diperkirakan kalau ada kejadian gempa dengan berbagai skenario, kita bisa mengetahui distribusi goyangan di permukaan tanah, distribusi kerusakan bangunan, korban jiwa maupun kerugian. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan untuk Jakarta. Maka kita di sini berencana membuat mikrozonasi level 4, di mana ada beberapa tingkatan. Level 1 adalah mikrozonasi yang berdasarkan hanya karakteristik tanah berdasarkan tektonik, morfologi dan hidrologi. Yang kedua adalah ditambah dengan survei geoteknik dan geofisik. Kemudian yang ketiga ditambah dengan goyangan dengan berbagai skenario. Yang keempat ditambah dengan kondisi bangunan, yang akhirnya produknya adalah peta risiko. Ini yang kami harapkan. Sehingga tahapan yang akan kami kerjakan ini pertama adalah kami mengumpulkan sumber-sumber gempa di sekitar Jakarta. Kemudian dari situ memperkirakan goyangan yang akan terjadi di batuan dasar. Kemudian dengan mengetahui kondisi tanah, goyangan ini kita rendahkan ke permukaan, maka akan kita dapatkan goyangan di permukaan. Selanjutnya setelah mendapatkan survei bangunan ini kita goyang dengan goyangan yang sudah kita dapatkan, yang pada akhirnya kita mendapatkan peta risiko. Sehingga informasi yang kami perlukan ini sehubungan dengan tupoksi Pak. Kenapa kami mengusulkan keluar dari pendidikan tanah ini adalah karena beberapa item. Pertama adalah kita memerlukan informasi mengenai gempa dan goyangan tanah. Ini kita perlu mengetahui sumber-sumber gempa, kemudian keberadaan sesar aktif atau tidak. Nah, sampai sekarang memang kita belum bisa memastikan apakah ada atau tidak sesar aktif. Kemudian goyangan di batuan dasar. Nah, kemudian informasi yang lainnya adalah kami juga perlu mengetahui distribusi kondisi tanah di seluruh Jakarta. Inilah yang memerlukan sama-sama memerlukan dana Pak, karena kita perlu mengetahui berapa
di mana kedalaman batuan dasar di Jakarta, kemudian bagaimana profil tanahnya. Ini adalah profil yang kami perlukan adalah profil survey velocity. Ini sehingga perlu beberapa survei selain pengukuran, juga perlu survei misalkan microthermal array. Selanjutnya kami nanti juga akan melakukan survei kerentanan bangunan dan survei kependudukan. Pertama kita kembali lagi Pak bahwa kami perlu melakukan, kita perlu mengetahui survei kondisi tanah di Jakarta, bagaimana profilnya. Dari informasi yang kita perlukan, salah satunya adalah ketebalan elevasi daripada bedrock. Bedrock di sini ada bedrock engineering. Ini kalau secara geologi ini adalah formasi batu tunggal atau pangi. Sampai saat ini informasi yang kami dapatkan adalah kedalaman bedrock di 350 meter. Jadi kami melakukan analisa kegempaan bangunan ini, itu kami asumsikan bahwa kedalaman bedrock itu 350 meter. Ternyata setelah jebol tentunya 700 meter. Jadi ini memang waktu kami menanyakan Pak Lombok, ini juga Pak Imam Sadisun, kenapa ini dihentikan di 350 meter, perkiraan kami tanah keras, ternyata memang lebolnya sampai 350 meter saja. Nah, kemudian setelah kami lakukan pengujian kembali, ini awalnya yang melakukan adalah PU Pak, dari Departemen PU melakukan pemboran di Jakarta Utara, di daerah Kemayoran. Waktu itu kontraknya adalah 350 meter, ternyata belum tercapai, 400 meter belum tercapai juga, baru kemudian dengan menggunakan seismik kok ketemunya 700 Pak. Artinya bedrock pun kita belum tahu secara pasti Pak, apalagi permukaannya Pak. Jadi inilah salah satunya yang memang ujian Pak menurut kami. Dengan investasi yang ribuan triliun Pak. Sementara kalau di Jepang itu bor yang sampai 3.000 pun banyak. Jepang kota Tokyo saja dalam 3.000 meter. Jadi jadi karena inilah hanya kalau fondasi itu berada di tanah pasir, lensa. Kita MRT kayak 50 meter. Iya. Nah ini memang masih di sedimen lempung. Sebetulnya tidak ada masalah Pak. Ya kalau goyangan gempa itu sumbernya memang berasal dari batuan, tapi untuk kota sekitarnya harusnya punya. Dan memang tugas Pak Andi ini banyak Pak ini. Yang bor paling dalam 50 Pak. Padahal itu 700. Yang kami temukan 700 Pak. Ini karena itu kami perlu mendapatkan informasi megawatt. Yang kedua adalah kami kumpulkan data pendidikan tanah yang sudah ada sebelumnya. Ini kami dapatkan dari berbagai dinas Pak. Ini dari dinas energi, dinas PU juga maupun dinas P2B. Kemudian pada kenyataannya nanti yang akan kami pakai untuk buat peta mikrozonasi, tapi masih banyak yang kosong Pak. Kalau tadi Turki itu 3.500 titik pendidikan tanah, kita baru mendapatkan data sebelumnya itu sekitar 200. Nah kami dengan waktu dan dana yang ada itu mungkin paling banyak tahun ini 30 titik Pak. Jadi kita tidak perlu nggak Turki Pak, 3.500 ya kita mungkin ya dengan waktu dan funding yang ada Pak. Ini dari sini nanti kami akan melakukan zonasi di Jakarta. Ini yang sudah ada, tapi kita lihat Pak di sini bahwa ini sebenarnya banyak yang kosong. Ini perlu penelitian. Kalau di Turki tadi per 200 meter. Kemudian kita lihat di Bangalore. Saya mencoba, kita tidak perlu yang Turki ini yang Bangalore Pak. Bangalore itu melakukan mikrozonasi dengan 850 titik. Pendidikan tanah dengan 850 titik. Kita ini akan mengajukan 30 titik. Bangalore pun 850 titik Pak. Artinya memang ini sesuatu yang cukup serius Pak. Kemudian kami sampaikan bahwa di Jakarta belum ada kepastian mengenai sesar aktif, karena itu BMKG akan sudah memasang beberapa instrumentasi di batuan dasar di Jakarta untuk mengetahui kalau ada sesar aktif, geliat daripada sesar aktif. Kemudian BMKG juga akan memasang instrumentasi di permukaan dan di bangunan. Kira-kira ini yang dapat kami sampaikan Pak. Kemudian kami juga ada tim dari BMKG, mungkin bisa menyampaikan. Ya mungkin dengan yang ada Pak. Mungkin saya kira gini Pak, DKI coba anggarkan yang bisa kita kerjakan dulu, ya kan, minimal beberapa titik yang ada titik. Itu memang kita pilih lah ya. beberapa titik.
Nah kita bisa bayangkan, tentu saya tahu semua gedung mungkin asuransi macam-macam gitu Pak. Tapi kan bukan asuransinya, yang meninggal itu mengerikan. Kalau dari Kota Jakarta bangunan asuransi tidak masalah, nyawa orang meninggal itu. Ya. Dan bangunan yang dicek itu yang 8 lantai ke atas, Pak. Karena saking banyaknya pun dicek tidak memungkinkan, Pak. Jadi kami B2B itu hanya 8 lantai ke atas. Yang dari atas itu sudah. Yang di atas itu Pak, yang di bawah itu justru enggak. Enggak. Yang paling mengerikan yang 5 lantai itu ya? Iya, yang bawah. Yang dan itu memang bukan rumah penduduk yang biasanya penghuninya banyak, ekonominya lemah. Itu ya. Mungkin yang lain. Silakan Pak, mungkin yang lain masukkan. Mohon izin, Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, Bapak sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama kami mohon maaf bahwa itu kelebihan kami yang sedianya hadir halangan Pak pada rapat dengan DPR. Ya, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terkait dengan sistem monitoring gempa bumi yang dilakukan oleh BMKG yang sudah nanti khususnya dalam bentuk untuk pemetaan inklusionasi daerah DKI dan juga kota-kota lain yang dipilih, yang dalam hal ini nantinya akan ada 5, yaitu Jakarta, Denpasar, Manado, Jayapura, dan Padang. Nanti yang mungkin kata saksinya nanti nyangkut latar belakang proses jaringan BMKG, memverifikasi getaran dan usulan kerjasama BMKG Australia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Masud terkait dengan latar belakang ini, bahwa nampaknya di tahun 1699 itu pernah terjadi gempa besar. Itu disebutkan menimbulkan kerusakan besar pada gedung-gedung dan mengacaukan persediaan air dan memporak-porandakan sistem pengelolaan air di seluruh daerah. Ini ada di websitenya Bapeda DKI. Selanjutnya, ini kami sampaikan juga untuk gempa Sunda 18 Maret 1997, di mana masyarakat pada lari keluar karena getarannya cukup besar. Ini kita ambil dari Kompas. Kemudian beberapa kejadian gempa, salah satunya yang tadi disampaikan oleh Pak Adi Baso, yang dengan magnitudo 7,3 dan terjadi di Tasikmalaya. Ini sudah dirasakan pada skala 5 sampai dengan 6 MMI di Jakarta. Demikian juga dengan yang lain-lain. Nah, secara nasional BMKG diberikan tugas oleh pemerintah untuk salah satunya melakukan monitoring gempa bumi dan memberikan informasi setelahnya. Dengan jaringan kita sebanyak 167 plus stasiun di luar negeri, dan waktu 5 menit Pak, kita sudah bisa menginformasikan lokasi, kedalaman, dan besar gempa yang terjadi. Dan apabila gempa itu terjadi di laut, kita bisa menginformasikan peringatan dini tsunami. Nah, ini untuk jaringan seluruh meter. Sekarang kita sudah memasang 237 stasiun, mana ini tentunya nanti akan sangat terkait dengan teman-teman dari geoteknik maupun dari earthquake engineering. Nah, ini adalah pusat daripada tsunami, peringatan dini tsunami kita yang diluncurkan secara resmi oleh Bapak Presiden SBY pada tanggal 11 November tahun 2008. Ini mungkin nanti kalau Bapak Wagub ada kesempatan untuk kami dengan sangat senang hati menerima kunjungan Bapak Polri. Nah ini Pak, ya, menurut pendapat kami bahwa salah satu ancaman gempa bumi yang terbesar itu adalah megatrust di Selat Sunda. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mestur dan yang lain. Dan di sini ini selalu menyatakan adanya suatu seismic gap. Daerah di mana sudah terjadi gempa, tapi di situ itu masih terjadi kekosongan. Nah, ini apabila menurut perhitungan kami ini energi yang terkumpul untuk kemudian rilis atau dibebaskan
dalam sekali waktu gempa, satu gempa, maka magnitudonya bisa mencapai 8,7. Nah, ini apabila kita kemudian simulasikan dengan shake map, ini yang bisa kita secara operasional sudah kepada kita, maka untuk Jakarta itu bisa mendapatkan intensitas sekitar 7 atau akselerasi mungkin sekitar 223. Nah, ini dengan intensitas 7 untuk bangunan-bangunan dengan struktur yang bagus, dia masih akan bertahan. Tapi mungkin dinding-dindingnya sudah akan terkelupas dan sebagainya. Jadi kalau untuk bangunan-bangunan yang kurang kuat mungkin sudah akan terjadi retak-retak dan bahkan sudah akan ada yang roboh. Sini untuk jaringan pengamatan getaran kuat di Jabodetabek secara keseluruhan yang ada di wilayah DKI dan juga di selatan sampai dengan di daerah Puncak. Kita mempunyai stasiun di sana, itu di daerah dekat dengan Safari. Nah, sedangkan yang tadi disampaikan oleh Pak Mansur terkait dengan ada tidaknya sesar aktif, nah ini kita harapkan kita bisa memasang seismik borehole. Tadi disampaikan bahwa kalau untuk di Cina itu kota yang kecil di Sichuan dan yang lain itu dia mempunyai ratusan, apalagi yang di Beijing mempunyai sensor seismik maupun akselerometer yang dioperasikan di sini. Sementara ini yang sudah operasi kita ada satu itu di Bintaro Betung dengan kedalaman 248 meter. Di kantor kita Kemayoran ini sudah dilakukan oleh PU, borehole-nya sudah jadi dan waktu dekat juga sudah akan dipasang itu kedalaman 400 meter. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mansur diharapkan 400 meter itu sudah sampai ke bedrock atau batuan dasar 750 meter per second ribuan dengan yang juga untuk yang di selatan. Ini juga masih masuk wilayah DKI untuk Universitas Indonesia itu kedalaman 300 meter. Dan waktu dekat juga kan sudah kita pasang. Tapi akan alangkah baiknya apabila ini kita tambah lagi, ada 2 lokasi lagi yang mungkin kalau bisa kita bisa sampai menyentuh ke batuan dasar atau bedrocknya untuk wilayah Jakarta Tengah, Jakarta Pusat maupun di Jakarta Timur. Ini hanya contoh peralatan saja. Nah, ini adalah seismik borehole yang kita miliki yang sudah operasional di Akademi Meteorologi dan Geofisika yang lokasinya ada di Bintaro. Ini merupakan contoh hasil rekaman kita untuk gempa yang sama. Yang paling bawah ini adalah rekaman yang dilakukan yang diperoleh dari akselerograf borehole. Yang di atas ini adalah yang akselerograf di permukaan. Yang pertama ini adalah dipasang di kantor kita di Kemayoran. Yang di sini yang dipasang di kantor DKI dari kota. Dan yang di sini yang dipasang di dermaga. Ini apabila kita lihat untuk yang di dermaga ini kita pasang di permukaan itu sebesar 4 G. Padahal lokasinya jauh lebih dekat ke sumbernya. Sedangkan untuk yang di Pondok Betung atau Bintaro ini hanya 2 G. Padahal ya jaraknya sekitar 40 km lebih ke utara. Apabila ini kita bandingkan dengan Kemayoran, maka Kemayoran 5 G, padahal posisinya dia lebih utara daripada yang di dermaga, sekitar 47 atau 50 km. Demikian juga dengan yang di Balai Kota. Lanjut. Ini mungkin hanya untuk menunjukkan lokasi bagi stasiun borehole kita, dan ini lokasi seperti lainnya. Di sini bisa kita lihat untuk borehole akselerograf, ya, untuk masing-masing komponen utara selatan, timur barat dan vertikal. Dan sini yang ada di permukaan. Ini kelihatan sekali bahwa ya secara nominal besaran
besar daripada yang direkam di Borneo. Dalam perbandingannya, untuk komponen utara selatan, apabila kita bandingkan antara yang borehole dengan yang di surface, maka terjadi amplifikasi sebesar 2,4 kali. Untuk komponen timur barat itu terjadi amplifikasi 2,25, dan untuk yang vertikal itu 3,3 kali. Ini sebagai salah satu contoh kita pasang di bangunan. Ini bangunannya yang kita sebutkan di sini. Nah, ini yang kita pasang di lantai dasar, kemudian di lantai 7, dan ada yang di lantai 12. Maka di sini kita bisa mendapatkan bahwa untuk di lantai dasar itu untuk rekaman suatu gempa itu hanya 2,5 gram, tapi untuk di lantai 7 dia 4,1 gram. Dan di lantai 14 itu 13,6 gram. Sehingga sini kelihatan sekali adanya amplifikasi. Ini khususnya untuk komponen timur barat. Ini dari sisi time series, gelombangnya bisa kelihatan sekali. Yang biru ini adalah di permukaan, yang merah itu di lantai 7, dan yang hitam adalah di lantai 12. Nanti dari grafik respon akselerasinya, di sini utamanya kelihatan sekali pada periode sekitar 1 sampai dengan 1,5. Di sini untuk yang lantai dasar itu rata, sedangkan di lantai 7 ya, ini tidak terbalik, lantai 7-nya lebih daripada yang lantai 12. Yang ini lantai 7, dan yang merah adalah lantai 12. Nah, kita akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Jepang, Meksika, dan salah satu yang akan kita ingin laksanakan adalah membangun suatu sistem yang kita namakan earthquake early warning system. Ini apabila ada kejadian gempa yang di Megatras Selatan yang jaraknya kira-kira 300-400 km dari Jakarta, itu kita akan mempunyai waktu sekitar 50 detik. Apabila itu gempa yang terekam di sini, dulu kemudian ke Jakarta kita informasikan, kemudian kita datang ke gelombang S-nya, itu gelombang yang besar, begitu gede, kemungkinan besar di Jakarta, itu kita bisa mempunyai waktu 50 detik, sehingga menginformasikan masyarakatnya terlebih dahulu. Jadi 50 detik itu sistemnya harus sistem otomatis. Kalau bagi sistem manual tentunya waktunya terlalu lebih singkat. Ini yang digunakan juga di Jepang. Digunakan di Jepang untuk membuktikan kereta cepat dan sebagainya, memutus aliran gas, aliran listrik dan sebagainya. Ya, lanjut. Lagi. Nah, tantangan utama kita ke depan itu kalau operasional dari sistem. Karena pihak dari Japan Meteorological Agency masih juga belum 100% yakin dengan sistemnya, sehingga mereka belum mau memberikan hibah ini ke Indonesia. Terus kemudian dalam kaitan dengan penentuan lokasi sumber gempa, dengan memperrapat jaringan, kita harapkan dalam 1-2 menit kita sudah akan bisa menentukan dan menginformasikan lokasi sumber gempanya. Sekarang ini secara otomatis dalam 3 menit kita bisa, tapi itu harus ada analisa dari seismolog, sehingga kita memerlukan waktu sampai 5 menit. Terus kemudian gedung-gedung tinggi kita perlu pasang akselerometer. Ini mungkin kalau yang ada dalam harapan kami juga seperti kalau di Tokyo maupun di Beijing, di mana gedung-gedung tinggi praktis mereka mempunyai alat perekam getaran-getaran cepat, getaran-getaran kuat. Di Jakarta ini kelihatannya masih sulit. Ada beberapa mungkin alasan. Apabila kita tahu bahwa dari rekaman-rekaman getaran gempa yang tercatat itu menunjukkan kualitas bangunan itu nantinya kurang bagus, itu kalau dipublikasi tentu akan sangat berpengaruh kepada pemilik gedung itu sendiri, kepada penyewa. Makanya kita harapkan bahwa nantinya data ini betul-betul harus sangat rahasia. Tapi kalau ini kemudian ada semacam peraturan yang mengharuskan dari gedung-gedung tinggi itu harus mempunyai
mempunyai akselerometer, ya dari BMKG akan sanggup mengoperasikan, tapi bukan untuk memasang, tapi memasang potensial. Terus kemudian semua jaringan akselerometer terintegrasi dan data terhubung di BMKG. Oke? Nah, ini Pak yang kami sampaikan juga bahwa BMKG tadi alat apa yang tadi akselerometer itu mahal Pak? Ada kelasnya. Kelas yang paling mahal itu mahal sekitar 300 juta per set dengan sistem lengkap untuk Kalau satu aplikasi. gedung butuh berapa biaya Pak? Minimal mestinya 3 di permukaan. Berapa? Buat bagi pengusaha yang bangun gedung 1 miliar itu kan tidak ada artinya. Kami minta aja kasih Pak. Izin gitu kan? Ini kan izin tidak biaya, kita permudah izin. Nah kita syaratnya pasang ini sehingga Bapak punya data ini tiap gedung-gedung yang berdiri itu punya data ini. Jadi cepat kalau kita masih pakai APBD berat kita. Ya saya kira mesti dimasukkan. Mana sih notulen kita mana? Ada notulen tidak? Ada Pak. Ada ya? Ivan ya? Nah, jadi dicatat ingatkan saya itu dalam rapat kita harus masukkan Pak. Kalau aja nih. Ya sehingga ini setiap SIPPT keluar izin untuk gedung kita syaratkan itu. Ya pokoknya kalau udah pakai list kita suruh aja Pak. Supaya Bapak ini bukan soal apa untuk supaya Bapak punya data juga sebenarnya kan. Jadi bantu kumpulkan data yang lebih lengkap. Dan nanti kalau sampai terjadi kejadian, itu memang kita tahu berapa goyangan bangunannya. Apakah kalau ternyata bangunannya, misalnya goyangannya besar, tetapi bangunannya ternyata tidak retak, artinya bangunannya kuat. Tapi bisa juga terbukti kalau ternyata goyangannya kecil pun bangunannya sudah kuat, artinya ada masalah di bangunannya. Jadi memang nanti bisa jadi hakim. Yang dibandingkan menarik itu Pak. Saya jalan dari 27, saya lihat itu ngayun itu Pak. Saya lihat sebut gedungnya, udah betul ngayun, betul ngayun udah. Dan mejanya semua kantor teman saya kaca loh, mau ngumpet di mana? Pada hari itu, oh saya sudah tidak lari lagi Pak, saya tunggu aja tuh Pak. Tapi kalau lari nggak mati, diam aja, ngayun itu. Pada tahun 2009 itu kejadian ini. Nah itu menarik. Saya ingatkan ini buat total. Tanya dulu nih Pak Fauzan. Iya Pak. Kenapa diam-diam? Setuju kan nih? Hah? Bentar dulu. Boleh laporan ke Pak Pri sudah selesai? Bentar. Pak Pri dulu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang betul Pak sudah ada sebetulnya itu apa SK gubernur Bapak. Ada SK gubernur ya? Ada SK gubernur? Kamu belum bilang, SK belum bilang berarti. Pelaksanaan pekerjaan itu zonasi. Terus tadi karena kita pengeboran untuk mendapatkan batuan dasar itu masih ada masalah. Kita sudah mengajukan surat juga ke gubernur dan juga ada cerita lanjutnya dinas perindustrian, yaitu kerjasama antara BMKG dengan Australian National University. Nah, dalam hal ini itu untuk melakukan survei ambient noise. Nah, dengan survei ambient noise ini tujuannya adalah memetakan kondisi bawah permukaan, utamanya kedalaman batuan dasar dan juga konfigurasi daripada hasil. Nah, informasi ini tentunya nantinya dapat menyediakan model lapisan bawah tanah untuk masyarakat. Metodologi yang dilakukan yaitu perekaman ambient noise di Jakarta dengan menggunakan seismogram maupun akselerogram yang akan dipasang kurang lebih dalam waktu 3 bulan. Dan kemudian dari data-data yang terkumpul itu akan dikorelasikan silang antara dua stasiun, dan itu dengan menggunakan fungsi green akan memperoleh profil sepadan rambat gelombang geser terhadap negara. Nah, kemudian dari sebaran profil ini dapat ditentukan kedalaman batuan dasar dan juga bentuk konfigurasi hasil. Nah, ini mungkin pola atau konfigurasi daripada rencana sebaran
Oke, dalam kesempatan ini Pak, kami mengusulkan bahwa lokasi-lokasi kita memasang peralatan itu ada di sekolah-sekolah, mungkin SMA, ya. Dan pada saat nanti kita memasang di sana, untuk misalkan memberikan sosialisasi kepada para guru dan murid mengenai gempa bumi dan juga dampaknya, dan juga implikasinya kira-kira untuk bertahan. Oke, demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, makasih Pak. Pak Rino ada yang mau Ya, terima kasih Pak. Bapak Gubernur yang teknis-teknis sudah disampaikan tadi. Saya hanya memberitakan, saya baru pulang dari pertemuan yang disebut Global Platform for Disaster Risk Reduction. Ya, cenderungan global, memang tadi seperti yang Bapak sampaikan juga, dunia swasta memang selalu dilibatkan untuk membangun ketangguhan terhadap bencana ini. Sehingga tadi ketika Bapak mengatakan perlunya pemilik-pemilik gedung berpartisipasi, itu memang tren dunia begitu sekarang. Jadi kita juga punya alasan untuk mendorong swasta kita. Yang kedua, kalau sebelumnya aspek keselamatan dan kesehatan kerja itu hanya soal kecelakaan biasa, ke depan kesiapsiagaan terhadap bencana juga akan menjadi salah satu bagian dari aspek K3 itu. Sehingga sebagai penguasa daerah, saya kira Bapak punya cukup otoritas untuk mengarahkan ke sana, karena nanti juga akan mempengaruhi tingkat investasi dan lain-lainnya di wilayah DKI. Selain itu yang juga penting Pak, mengenai agak teknis sedikit. Satu, ada data yang mungkin sudah pernah dibuat di DKI, namanya data LIDAR dengan skala bagus. Saya tidak tahu statusnya seperti apa. Data itu mungkin akan sangat menolong jika berhasil diselesaikan masalah-masalah non teknisnya. Itu yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman bisa membuat kajian lebih detail secara teknis. Kami di BPT membantu juga untuk memasang di gedung-gedung, karena secara nasional kami dimandatkan untuk berperan dalam pengurangan risiko bencana akibat kegagalan teknologi. Jadi mungkin itu yang bisa kami bantu. Terima kasih. Pak, maaf Pak, yang BPPT pasang itu di gedung pemerintah atau swasta? Kami baru akan memasang tahun ini di gedung BPPT Pak. Semangatnya sama dengan tadi. Kita akan mengkampanyekan pemasangan akselerator seperti yang tadi dikatakan Pak Tri, sehingga nanti kita punya cukup data, paling tidak data awal untuk mengatakan seharusnya semua gedung memasang. Ya, artinya tugas kami untuk minta yang swasta pasang gitu. Betul. Bapak tugasnya yang di gedung pemerintah gitu Pak. Jadi kita gabung, terus data dikelola Bapak nanti. Kalau peraturan daerah mungkin Bapak berlaku buat semuanya kan Pak, tidak berlaku untuk swasta atau pemerintah saja. Semuanya. Kalau peraturan daerah Pak, peraturan daerah kita belakang susah Pak. Lagi kurang aktif Pak. Yang penting jarang-jarang orang geologi jadi pengambil keputusan Pak. Sekalinya Pak, dia kesempatan untuk itu. Dan geologi bisa jawab Pak, sampel geologi batunya beda. Ya, saya mohon maaf Bapak Ibu-Ibu, saya ada tugas keluar ini. Saya harus kehilangan tempat. Tapi prinsipnya kita sepakat tugaskan Pak Andi Basso saja ya untuk pimpin ini. DKI kami komit Pak. Bapak kasih masukan apa, kami akan komit untuk kita lakukan. Karena kita bukan bicara biaya, bukan bicara bangunan, tapi ini bicara nyawa orang. Nah, kita harus mulai hitung-hitungan sekarang. Ya, saya kira ini Bapak yang itu ya. Nah, memang kami ada kesulitan waktu menganggarkan ini. Sering sekali orang merasa tidak itu penting ya. Kalau Pak Taufik ya, waktu saya anggarkan aja, waktu itu saya setuju. Udah ada yang kata-kata, ini mentang-mentang wagubnya geologi itu tidak dicoret gitu. Sebenarnya tidak ada urusan dengan. Saya juga ilmunya udah kembalikan kepada Pak Asrikaf ya. Tapi prinsipnya kita akan dukung Pak. Nah, masa
tadi di Himalaya saja yang nggak jelas, kota apa aja. Nah, jangan sampai ada kejadian besar baru kita kaget, wah baru mulai lagi. Ya, saya kira gitu Pak. Sekali lagi mohon maaf Bapak, Ibu, satu ya. Ya.